Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akbar. Kali ini kita akan belajar terkait desain 3D ya. Seperti video sebelumnya juga kita membahas terkait desain 3D. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kira-kira teman-teman mau request atau membedah terkait desain 3D, kira-kira apa sih yang teman-teman bingungkan? Oke, seperti itu teman-teman. Oke, nah lanjut ke pembahasannya ya. Kali ini yang aku mau bahas yaitu terkait langkah awal ya, langkah awal untuk desain 3D. Oke ya, langkah awal untuk desain 3D. Jadi teman-teman gini, pasti teman-teman ketika ingin memulai desain 3D pasti ada yang dibingungkan, pasti bingung mau mulai dari mana ya, awalnya mau dari mana nih ya kan. Nah pastinya untuk awal yang teman-teman harus punyai adalah software. Oke, nah ini yang akan kita bahas. Nah untuk software sendiri teman-teman, nah di desain 3D itu banyak banget ya teman-teman ya, banyak banget yang bisa dibilang kita gunakan tuh banyak banget ya, tetapi rata-rata pasti berbayar. Nah itu juga salah satu kendala yang pasti teman-teman bingungkan. Aduh, mau nyoba tapi kok berbayar, harus beli aplikasinya atau softwarenya ya kan. Padahal sebenarnya ada juga yang bisa dibilang gratis dan sangat mudah digunakan. Oke teman-teman, dan mungkin teman-teman sudah tahu berapa software ya atau aplikasi desain 3D itu ya yang sering digunakan oleh profesional. Itu biasanya AutoCAD ya teman-teman ya. AutoCAD sendiri itu banyak banget variasinya, variannya atau tingkatannya juga. Seperti itu. Ada juga biasanya SketchUp ataupun ada juga yang biasanya menggunakan Blender ya. Blender itu biasanya buat lebih ke artistik ya, bisa dibilang kayak untuk animasi ya. Terus kalau SketchUp itu biasanya untuk di bidang furniture atau pembangunan gitu ya, arsitektur juga. Kalau yang lebih detail lagi pastinya AutoCAD ya, dan itu biasanya berbayar teman-teman ya. Nah di sini aku akan menjelaskan bahwasanya kita itu bisa menggunakan software desain 3D itu yang berbasis web ya teman-teman, berbasis web, di mana itu kita hanya membutuhkan internet ya, menggunakan internet aja ya, pastinya pakai laptop ya teman-teman ya, dan internet. Oke, nah langsung aja ya teman-teman ya. Sebenarnya tuh ada dua yang bisa teman-teman, yaitu SketchUp yang for web ya teman-teman. Kalau yang versi pro nya itu kita berbayar teman-teman ya, tapi teman-teman bisa pakai for web. Tapi karena kita masih memulai, masih awal, saran aku jangan pakai SketchUp dulu, tapi silakan menggunakan yang namanya Tinkercad ya. Tinkercad ini bisa bilang versi punya satu brand juga dengan AutoCAD ya, cuma dia ini Tinkercad itu berbasis web ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini langsung aja kita buka Google ya, langsung aja kita cari di sini yaitu Tinkercad ini ya teman-teman ya, Tinkercad. Nah Tinkercad ya, tampil sini ya teman-teman ya. Langsung klik aja masuk di situ. Oke, nah langsung kita skip aja, langsung kita daftar ya. Silakan pilih aja teman-teman mau yang mana ya, ini untuk sekolah atau sendiri. Kalau aku kan pakai yang biasa aja, terus kita sign in menggunakan Google aja. Oke teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Nah gunakan aja akun Google teman-teman ya, langsung. Jadi teman-teman ya, bisa dibilang Tinkercad itu paling mudah ya. Oke, langsung lanjut ke login ya. Oke, ini adalah tampilan dari Tinkercad. Jadi teman-teman tuh kenapa aku menyarankan Tinkercad untuk awal mula, karena satu, yang pertama pasti adalah tadi ya teman-teman ya, karena dia gratis berbasis web, hanya membutuhkan internet aja, dan penggunaannya itu mudah teman-teman ya.
Kalau SketchUp itu teman-teman nanti dia sistemnya tuh seperti Corel Draw tuh ya. Jadi dia bisa pakai pen desain awal tuh. Tinkeran bisa juga, tapi di sini dia kalau Tinkeran modelnya itu drag and drop ya. Jadi sudah disediakan shape yang bisa teman-teman gabungkan jadi sebuah bentuk. Contohnya ini ya teman-teman. Di sini juga di Tinkeran sendiri tuh ada beberapa yang bisa teman-teman gunakan. Itu selain 3D design, di sini juga bisa desain untuk sirkuit ya. Biasanya itu buat elektronik gitu ya. Kode blok ini juga bisa kalau teman-teman yang main coding gitu ya. Oke, tapi kita fokusnya ke 3D ya teman-teman ya. Oke, aku masuk ke desain. Tinggal kita plus, kita 3D design. Nah, ini adalah tampilan dari work plan di Tinkercad. Jadi teman-teman mudah banget. Nah, mungkin nanti di awal-awal teman-teman yang dibingungkan adalah gimana arahnya ini. Nah, tenang aja. Awal-awal tuh teman-teman yang pasti harus adalah nyoba dulu. Yaitu di sini kan ada shape-nya nih, bagian kanan ada shape. Teman-teman tinggal drag on drop aja dulu. Tinggal diklik, ditarik. Nah, untuk awal-awal tarik dulu, ya kan. Membentuk segini aja. Belajar terkait ukurannya. Kira-kira mau membuat apa gitu ya, silakan aja. Terus juga belajar terkait navigasi ya, navigasi di dalam Tinkercad ya. Kiri kanannya dibiasakan dulu ya, intinya dibiasakan dulu sambil berjalannya waktu nanti masih bisa teman-teman. Jadi coba-coba dulu, dan di sini kan di plan-nya, di shape-nya ini ya, di basic shape-nya kan banyak banget ya teman-teman ya, banyak banget variannya. Silakan dicoba-coba dulu. Jadi untuk awal-awal ini silahkan coba-coba dulu, dicoba dulu satu-satu. Nanti kalau bingung teman-teman boleh komen dan nanti kita bahas, oke? Gitu ya. Nah, jadi kita coba dulu semuanya ya. Nah, rotate-nya gimana? Boleh pakai di sini ada kubik apa? Di yang bagian kiri atasnya ada kubiknya ya. Nah, itu juga boleh ya teman-teman ya. Jadi silakan aja. Nah, untuk rotate-nya seperti ini ya, bagian sebelah sisi. Jadi untuk di 3D itu silakan langsung dicoba diputer-puter ya, kiri kanan atas bawah semua harus tahu ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi silakan mencoba ya. Ini adalah software yang gratis ya, berbasis web. Silakan dicoba. Jadi teman-teman silakan aja dimulai untuk mendesain 3D. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah untuk menunda-nunda teman-teman ya, menunda-nunda untuk mencoba ya teman-teman ya. Silakan, udah aku kasih tahu nih ya. Nah, gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang kita bahas kali ini. Silakan dicoba di rumah. Nanti ada yang dibingungkan, silakan teman-teman chat aja di kolom komentar. Kira-kira mau membahas terkait apa atau memulainya seperti apa bang? Gitu. Nanti kita besok bahas lagi ya di video selanjutnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Aku akhir dulu, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.